Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim tugas akhir dengan judul Rancang Bangun Sistem Automatic Transfer Switch dengan menggunakan metode fast lock loop dengan monitoring berbasis website dengan saya Muhammad Miftah Farid dengan NIM 2106011140155 dengan subjudul Pengontrolan Perpindahan Sumber Energi Listrik pada Sistem Automatic Transfer Switch. Dan saya Muhammad PS Al-Fatih dengan NIM 210601191300084 dengan subjudul Perancangan Sistem Monitoring Berbasis Website pada Sistem Automatic Transfer Switch. Pembuatan tugas akhir ini dilatar belakangi oleh pertama, masih seringkali ditemukan permasalahan pada beberapa wilayah yaitu pemadaman aliran listrik. Yang kedua, proses pergantian atau switching dari PLN ke sumber energi cadangan membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang ketiga, perlu adanya sebuah teknologi yang mampu melakukan pemantauan terhadap alat yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Sehingga tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk merancang sistem automatic transfer switch untuk mengubah sumber daya listrik yang digunakan pada beban dari PLN ke sumber energi cadangan dengan waktu switching seminim mungkin dengan monitoring melalui website. Sistem ATS pada dasarnya akan melakukan perpindahan sumber energi yang digunakan dari PLN menuju sumber energi cadangan ketika PLN dideteksi mengalami drop. Pada sistem ini, tegangan PLN dideteksi dengan metode fast lock loop untuk dapat dihasilkan nilai magnitude, frekuensi, dan juga fase dari tegangan PLN tersebut. Selanjutnya, apabila nilai magnitude dari PLN terdeteksi drop, maka sistem akan langsung melakukan switching dengan delay selama 1 detik untuk langsung melakukan perpindahan ke sumber energi cadangan inverter. Sejatinya sistem PLL dapat mendeteksi nilai tegangan secara langsung setiap 0,005 sekon. Akan tetapi, perpindahan dilakukan dengan delay selama 1 detik untuk dasar keamanan dikarenakan komponen relay yang masih menggunakan sistem mekanis dapat terjadi on secara bersamaan dalam sepersekian detik. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menyebabkan short circuit sehingga diberikan delay untuk melakukan pengamanan kepada sistem. Selanjutnya, nilai magnitude dan frekuensi hasil pembacaan pada microcontroller DSP-IC akan dikirimkan ke modul ESP32. Selanjutnya dari ESP32, nilai tersebut akan dikirimkan menuju database yang selanjutnya akan ditampilkan pada website. Sedangkan pada bagian subsistem monitoring adalah dengan membuat sebuah website dengan menggunakan framework Laravel dengan bahasa pemrograman PHP. Dimulai dengan mengetik link URL pada browser yaitu monitoringats.my.id yang nantinya akan diarahkan menuju halaman login. Setelah itu memasukkan email dan password yang telah terdaftar, lalu mengklik button login yang nantinya kemudian akan diarahkan kepada halaman dashboard. Pada halaman dashboard menampilkan nilai magnitude dan nilai frekuensi secara real time serta status dari kondisi alat pada saat sebelum dan sesudah melakukan switching. Lalu terdapat fitur analitik yang dimana menampilkan grafik dari nilai rata-rata magnitude dan frekuensi dalam rentang waktu 10 menit. Lalu kemudian ada fitur magnitude yang menampilkan nilai rata-rata magnitude dalam rentang waktu 1 jam yang ditampilkan dalam bentuk tabel yang nantinya tabel tersebut dapat diunduh. Dan begitupun pada fitur frekuensi menampilkan rata-rata nilai frekuensi dalam rentang waktu 1 jam yang ditampilkan dalam tabel yang nantinya tabel tersebut pun juga bisa dapat diunduh. Lalu juga terdapat fitur user yang hanya bisa diakses bagi pengguna yang berperan sebagai admin, yang di dalamnya terdapat fitur untuk mengubah, menghapus, dan menambahkan user pengguna website monitoring tersebut. Dan terdapat juga fitur profile yang memungkinkan pengguna untuk merubah nama ataupun email yang mereka gunakan. Dan yang terakhir adalah fitur logout yang merupakan fitur untuk keluar dari website monitoring. Mungkin sekian penjelasan dari tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.